Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini tanggal 11 ya, 11 Oktober 2021. Kita berjumpa kembali. Seperti yang kami janjikan, pada sesi kali ini kami akan membahas setiap abstrak yang masuk. Kami sudah memilih untuk sesi ini 10 diantaranya. Kalau tidak salah ada total 28 orang peserta yang mengirimkan abstrak ke kami. Beberapa diantaranya mungkin belum siap, sehingga beberapa yang dikirimkan itu masih asal ambil mungkin dari dokumen yang lain. Ada yang mengirimkan dokumen kosong, mungkin salah pilih waktu diunggah ke sistem. Pada kesempatan hari ini, kita akan menampilkan beberapa abstrak yang sudah kami pilih, 10 diantaranya seperti yang tadi disampaikan. Kita akan ambil bagian-bagian yang akan jadi bahan belajar kita, bisa jadi informasi untuk peserta yang lain. Kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang sudah mengirimkan abstrak ke kami, sehingga bisa jadi bahan belajar untuk Bapak Ibu Guru peserta lainnya. Izinkan saya share screen. Pertama, kita akan lihat abstrak dari Ibu Herlina Kurma Irawati. Jadi, beliau mengirimkan abstrak seperti ini. Judulnya belum ada. Judulnya sepertinya ada di isian sistem, jadi kita tidak akan komentari judulnya yang tidak tertulis di dokumen ini. Beliau menulis di awal bahwa penelitiannya dilatar belakangi kurangnya kemampuan siswa dan seterusnya. Ketika kita menulis latar belakang, Bapak Ibu, kita tidak harus menulis kata latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian kita atau latar belakang dari tulisan kita tidak mesti harus disertakan kata di latar belakangi. Jadi kita bisa berikan deskripsi bahwa itu latar belakangnya, tanpa harus menulis kata latar belakang atau di latar belakangi. Kemudian di dalam abstrak, tidak umum kita biasanya pengusul atau penulis menuliskan kata saya atau peneliti di dalam abstrak. Peneliti ini dalam hal ini kita ya. Peneliti memberikan solusi dengan menggunakan metode presentasi. Jadi, jika metode ini sebagai salah satu solusi, maka kita bisa menulis salah satu solusi yang ditawarkan adalah metode presentasi. Dan harus dipastikan Bapak Ibu bahwa definisi apa saja yang disertakan di abstrak ataupun di dalam naskah nantinya adalah definisi yang benar. Jadi misalnya di sini ada metode presentasi, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menyampaikan kembali materi yang sudah dipelajari. Jadi menyampaikan kembali materi yang sudah dipelajari ini sepertinya kurang pas. Jadi dengan penamaan metode presentasi. Tadi saya cek di salah satu dokumen, metode ini sedianya didefinisikan sebagai metode pengungkapan ide, gagasan, atau perasaan di depan umum oleh satu atau lebih presenter. Jadi boleh satu orang, boleh lebih dari satu orang. Ada naskah, makalahnya boleh ada, boleh tidak ada, yang dibagikan ya ke peserta.
Kemudian di abstrak beliau juga ada urutan tahapan, perencanaan, tindakan, observasi, dan seterusnya. Berarti ini kan penelitian PTK ya. Jadi karena tahapan-tahapan ini tahapan penelitian tindakan kelas. Dilakukan dengan 2 siklus, 1 siklus 2 pertemuan, sehingga waktu yang dibutuhkan 4 kali pertemuan. Jadi kalau kita memilih, sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu memilih 2 siklus atau lebih, hanya biasanya di beberapa jurnal-jurnal yang bagus, disarankan siklusnya itu lebih dari 2. Setiap siklus ada sekian pertemuan. Kalau misalkan didefinisikan bahwa totalnya akan jadi 4 kali pertemuan, mungkin kita menyebut langsung pada angka. Jadi penelitian ini dalam 2 siklus dengan total pertemuan 4 kali. Karena ketika kita menyebut waktu, harusnya ada informasi waktunya berapa menit atau berapa jam pelajaran. Di sini ada subjek dalam penelitian ini, ada jumlahnya 37 orang, dengan 12 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, tahun pelajaran. Di sini ada informasi di bagian akhir, ini mungkin sederhana bagi Bapak Ibu peserta, tapi ini bisa cukup serius bagi orang yang terbiasa menulis atau membaca tulisan-tulisan ilmiah ya. Di sini ada peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada mata pelajaran IPA dapat tercapai dilihat dari proses. Jadi peningkatan kemampuan kalau hanya dilihat dari proses rasanya tidak pas. Pasti ada instrumen lain yang digunakan, mungkin ada tes dan seterusnya. Sehingga pilihan-pilihan kata itu harus disesuaikan. Sehingga di sini saya kasih komentar, peningkatan kemampuan dilihat dari proses, tanda tanya, artinya mungkin perlu diperbaiki, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu tulis itu menjadi lebih bagus. Itu komentar kami untuk dokumen yang pertama. Kemudian kita lihat dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua, kita cek. Dari Ibu, kita cek dulu. Pemilik file ini adalah Ummu Solihah Romdiana. Jadi beliau guru di MAN 1 Mataram. Judul penelitiannya seperti bisa kita baca sama-sama, analisis kesulitan belajar matematika siswa di kelas 10 NIA 4 MAN 1 Mataram, materi sifat-sifat eksponensial, ada tipe di sini ya, selama belajar daring dan PTM terbatas. Jadi ada beberapa bagian di judul ini, mungkin saya kasih komentar di sini mungkin dapat dibuat lebih efektif. Ketika kita sebut analisis kesulitan belajar matematika, maka kita mungkin nanti memilih di sini ada belajar daring dan PTM terbatas. Ini juga kami berikan komentar. Di judulnya mungkin kalau mau dipertahankan juga tidak apa-apa. Hanya saja ketika ada deskripsi di dalam tulisan atau naskah berikutnya, daring dan PTM itu harus diberi penjelasan. Jadi sebaiknya tidak langsung disingkat saat kemunculannya yang pertama. Jadi ketika muncul pertama bisa dikasih penjelasan, karena bisa jadi ada definisi lain, PTM mungkin kepanjangan yang lain itu ada. Kemudian jenis penelitian ini kualitatif dengan subjek penelitian siswa kelas 10 NIA 4 MAN 1 Mataram. Di sana ada
Di sini ada teknik pengumpulan data. Ini tekniknya pakai K ya, teknik pengumpulan data, ada observasi dan seterusnya. Untuk Bapak Ibu guru yang memilih ada tahapan-tahapan observasi, wawancara, dokumentasi, harus dipastikan ada penjelasan. Yang diobservasi itu apa? Wawancara dengan siswa nanti tentang apa? Berapa orang yang akan diwawancara? Yang wawancara itu siapa? Dan seterusnya. Itu harus muncul. Kalau tidak semuanya di abstrak, paling tidak di metodologi nanti ada. Kemudian yang didokumentasi itu apa? Apa saja, dan seterusnya. Sehingga ketika kita mengecek di dalam naskah, ada hubungan yang ketika nanti kita mengecek di dalam naskah, kita akan menemukan kesesuaian antara teknik pengumpulan data dengan data yang diperoleh dengan kesimpulan yang mungkin didapatkan. Kemudian di sini ada penjelasan terkait kesulitan belajar adalah hambatan-hambatan yang ditemui siswa dan seterusnya. Nah, definisi-definisi seperti ini harusnya muncul di bagian awal, karena judul tulisan ini adalah analisis kesulitan. Kan perlu informasi kesulitan apa yang dimaksud, dan seterusnya. Kemudian, kesulitan belajar matematika selama daring atau PTM. Nah, di sini dibuat daring dengan garis miring PTM terbatas, ini kan artinya salah satu. Padahal di judul itu ada dan. Nah, ini juga tidak konsisten. Ini ada kendala 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini harusnya muncul karena ada analisis kesulitan, perlu muncul kesulitan-kesulitan apa maksudnya sebagai kesimpulan. Kemudian kendala itu muncul karena apa? Nah, ini perlu dijelaskan di dalam abstrak. Ini kan bagian ringkasan, sehingga nanti kalau orang lain baca, tertarik orang lain membaca, seterusnya. Oke, terima kasih. Ini abstrak dari Ibu Guru di MAN 1 Mataram. Kita lihat contoh yang ketiga. Ini dari Ibu Prima Damayanti dari SMPN 1 Bolu. Nah, ini yang saya komentari tadi di awal. Beliau menulis judul penerapan model pembelajaran kooperatif dengan teknik reading race untuk meningkatkan motivasi membaca teks bahasa Inggris. Nah, di sini ada beberapa bagian yang saya komentari. Ini tadi sudah dikomentari di bagian awal, hal yang melatar belakangi dan seterusnya, itu tidak harus ditulis. Nah, di dalam beberapa naskah, di dalam beberapa aturan pengelolaan jurnal, di beberapa jurnal saya lihat, kita tidak disarankan menulis 1 atau 2 seperti ini. Jadi kita diminta menulis dalam bentuk teks. Jadi 1 pertama apa, yang kedua apa, begitu. Kemudian ada bagian yang tidak konsisten ya. Jadi beliau menulis di sini meningkatkan motivasi membaca teks bahasa Inggris. Tapi di dalam instrumennya itu muncul keterangan motivasi belajar siswa. Nah, ini tidak konsisten. Jadi nanti perlu dimunculkan kembali. Nah, karena tadi diambil di sini hasil analisisnya menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata persentase motivasi belajar sebelum dan setelah penerapan teknik yang diusulkan, ini mungkin perlu dukungan ya kuantitatif. Kita perlu menyebutkan berapa persen meningkatnya dan seterusnya. Oke, terima kasih Ibu Prima Damayanti, nanti bisa memperbaiki abstraknya, sudah lumayan bagus lah dibanding beberapa yang lain yang mengirimkan. Hanya perlu untuk kita semua lebih konsisten di dalam menulis.
baik itu kata, istilah yang digunakan, metode yang kita pilih, supaya nyambung dari judulnya, tujuannya, instrumennya, hasil maupun kesimpulannya. Kita lihat yang ke berapa sekarang. Pak Hisbudin. Pak Hisbudin memilih judul peningkatan hasil belajar kimia siswa kelas 11 IPA 1 menggunakan metode Student STEAM, Achievement Division, STAR. Ini salah satu tipe kooperatif ya. Pada pokok bahasan kesetimbangan asam basah semester 2 SMA Negeri 1 Sikur. Tahun pelajaran 2019-2020. Secara umum abstrak beliau sudah cukup lengkap. Saya komentari bagian yang mungkin perlu penguatan saja. Di sini ada rata-rata siswa secara klasikal pada siklus 1. Ketika kita sebut rata-rata siswa, itu umumnya kan rata-rata dalam satu kelas. Sehingga kita bisa menyebut rata-rata hasil belajar mungkin ya. Kalau misalnya kita sedang mengukur hasil belajar, rata-rata hasil belajar pada siklus 1 sebesar sekian, siklus 2 sebesar sekian. Kemudian ketuntasan belajar mengalami peningkatan, siklus 1 sebesar 71,87% menjadi 90,80%. Ini mungkin perlu penjelasan tambahan karena ketika kita menyebut tuntas secara klasikal itu kan artinya ada lebih dari 85% orang yang mengikuti sesi kelas kita itu nilainya di atas KKM mungkin ya, angka ketuntasan minimal yang kita buat. Kemudian beberapa bagian yang lain sudah cukup bagus. Ini nanti tinggal perlu penguatan saja. Di dalam abstrak biasanya informasi untuk Bapak Ibu semua umumnya tidak dibuat dalam paragraf-paragraf begini. Di abstrak itu dibuat rata kiri kanan saja satu begitu, atau menyesuaikan masing-masing jurnal tujuan. Tapi jarang yang dibuat dalam paragraf-paragraf seperti ini. Ini untuk informasi bagi kita semua. Kita akan lihat abstrak yang berikutnya. Abstrak berikutnya dari Ibu Pipit Aulia. Nah, Bu Pipit, ini ada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, berpikir, biasanya pakai P. Berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran fisika dengan model STEAM HOTS. Jadi HOTS dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini double. Di HOT, Higher Order Thinking Skills. Kemudian, itu kalau diartikan ya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Saran saya supaya lebih fokus, kita perlu memilih keterampilan berpikir apa yang kita maksud. Apa creative thinking, apa critical thinking, problem solving, atau yang lain. Ini perlu dipilih supaya nanti tulisannya lebih fokus. Kemudian di abstrak beliau ini belum menyebutkan metode apa yang digunakan. Kemudian minimal ya di abstrak itu harus ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ada metode. Nah, di dalam metode mungkin kita perlu sebut jenis penelitiannya apa, siapa yang akan terlibat di dalam penelitian, siswa kelas berapa, kita boleh menyebut berapa orang jumlahnya, dan seterusnya. Kemudian ada hasil penelitiannya seperti apa, dan kesimpulannya bagaimana penelitian itu. Itu perlu, harus ada. Di sini ada redaksi kalimat yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan minat dan motivasi siswa dalam proses
pembelajaran yang dapat dilihat dari antusiasme, keaktifan, dan peran serta siswa dalam proses pembelajaran. Jadi sebenarnya ini belum mencerminkan indikator dari di judul ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mana yang dimaksud. Kemudian ada muncul kesimpulan dapat meningkatkan keterampilan berpikir pada indikator basic knowledge, critical thinking, problem solving, inquiry, dan seterusnya. Ini sangat umum. Jadi umumnya kalau riset kita terlalu banyak variabelnya, kita riset berpikir kritis saja itu sudah lumayan lama. Kita riset berpikir kreatif saja sudah lumayan lama. Kita riset reasoning, penalaran juga lumayan lama. Ini kita sedang riset dengan 34 siswa, tapi sangat banyak indikator. Ini bisa bertahun-tahun ini penelitiannya kalau dilakukan dengan serius. Sehingga kalau variabelnya terlalu banyak, ada kecenderungan nanti tulisan kita itu diragukan oleh teman-teman pengelola jurnal. Nah, begitu catatan pentingnya. Berikutnya, kita akan lihat tulisan dari Ibu Nanang Sugiharti. Bu Sugiharti menulis pengaruh pembelajaran berbasis IT terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 82 di SMP Negeri 1 Wera Bima ya. Alhamdulillah beliau juga ikut bergabung. Kata IT ini sebaiknya tidak disingkat, karena ada definisi lain atau kepanjangan lain. Kalaupun kita mengerti ya, kita mengerti maksudnya bahwa itu adalah informasi teknologi dari redaksi kalimat di bawahnya. Cuma ada juga definisi IT yang lain, ada Islam terpadu dan lain-lain. Nah, kita bisa menulisnya lebih panjang supaya tidak multitafsir. Kemudian ada beberapa bagian dari latar belakang singkat beliau ini yang terlalu umum. Saran saya kalau misalnya kita akan fokus pada pembelajaran berbasis IT, pengantarnya itu bisa kondisi pembelajaran sekarang seperti apa, sehingga butuh dukungan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran itu. Kemudian, di sini ada komentar kami pada bagian ini, jadi dapat disesuaikan kembali sehingga lebih terstruktur, ada latar belakang, ada tujuan. Ada bagian yang tidak konsisten dari tulisan beliau ini. Jadi tadi konsistensinya muncul pada di sini tujuannya meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Di situ di atasnya motivasi dan hasil belajar. Ini juga dapat disesuaikan kembali. Penelitian ini dapat dilakukan di lab TIK SMPN 1 Wera dan ataupun di dalam kelas. Ini mungkin nanti tidak harus ditulis seperti ini karena terlalu bisa memunculkan bias ya bagi pembaca. Kita bisa menyebut penelitiannya dilakukan di SMPN 1 Wera. Entah nanti di ruang mana yang akan digunakan itu tidak masalah. Kemudian di sini ada indikator keberhasilan. Ini juga tidak apa-apa muncul, boleh ditulis di abstrak. Hanya memang ketika kita menyebut indikator keberhasilan pembelajaran, dia berbeda dengan kesimpulan ya. Indikator keberhasilan itu kita menyebut dia berhasil jika, nah, seperti itu. Jadi apa penelitian di sini berhasil apa tidak, itu mungkin perlu dideskripsikan lain dengan kalimat yang lain jika yang dimaksudkan itu untuk menulis kesimpulan. Apa boleh indikator itu ada di dalam abstrak? Tidak apa-apa sebenarnya, boleh-boleh saja. Oke, kita tutup.
Kita lihat yang berikutnya. Ibu Suwarti Ningsih. Kita lihat abstrak beliau. Nah, ini ada beberapa komentar kami di sini. Di situ ada pilihan kata awal penggunaan media belajar berbasis desain poster untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Kenapa kata belajar di awal itu saya merahkan? Saya sarankan itu dibuang. Karena tanpa kata belajar yang merah itu juga maksudnya masih sama. Ada hasil belajar di bawah, tidak boleh double ya sebaiknya. Materi sistem reproduksi pada tumbuhan untuk siswa kelas 9A, semester 1 boleh tidak ditulis, di SMP Negeri 4 Monta, tahun pelajarannya juga tidak masalah tidak ditulis di judul, sehingga tidak terlalu panjang, nanti di abstrak dan di bagian metodologi itu bisa dimunculkan kembali. Kemudian di sini ada tujuan penelitian beliau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jadi ini bisa diatur kembali redaksinya. Kalau kami di hibah-hibah, ketika kita membuat abstrak untuk hibah kompetisi di tulisan kita maupun di proposal, disarankan untuk tidak menggunakan kata untuk mengetahui karena tidak operasional menurut beberapa reviewer. Jadi kalau tujuan kita untuk meningkatkan, ya bisa tujuannya meningkatkan. Kalau kita ingin membandingkan, kita bisa tulis membandingkan. Kalau kita ingin mengukur sesuatu, kita bisa tulis tujuannya mengukur sehingga langsung kelihatan operasional. Kita tahu apa yang akan dilakukan. Dalam konteks judul beliau yang ada di sini, kita bisa tulis tujuannya meningkatkan hasil belajar IPA materi tertentu, kelas tertentu dengan model atau dengan penggunaan media belajar berbasis desain poster ya, seperti yang muncul di judul. Kemudian terkait dengan cara menulis penelitian ini merupakan penelitian, ini juga tidak terlalu efisien ini penulisannya. Kita boleh menulis langsung begini. Jikanya bisa kita lepas, penelitiannya juga bisa dilepas. Kita langsung menulis penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Artinya metodenya sudah langsung muncul bahwa itu adalah penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus seperti itu. Tahapan-tahapannya sudah muncul. Hanya di abstrak ini mungkin karena buru-buru kemarin dibuat, hasilnya belum kelihatan, kesimpulannya juga belum sempat ditulis. Ini tadi saya yang tambahkan supaya nanti dimunculkan kembali. Kemudian kita lihat yang berikutnya dari Pak Muaidin. Ini beliau setelah saya baca-baca keseluruhan abstrak ini, penelitian ini PTK. Penelitiannya PTK dengan judul peningkatan aspek literasi sains dan teknologi melalui penerapan model pembelajaran sains ber-PC SETS. SET itu singkatan dari Science, Environment, Technology, and Society di SMA. Karena ini PTK, saran saya perlu disebut tempat penelitiannya, sekolah mana. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan itu ada ceramah, bervariasi, diskusi, dan penugasan. Metode pengumpulan datanya berupa tes untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep, observasi untuk mengamati sikap ilmiah, dan keterampilan proses siswa. Ini ada info PTK-nya di bawah sini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan 3 siklus. Ada hasilnya. Hasilnya Bapak Ibu boleh ditulis seperti ini. Siklus 1, 2, 3. Itu bisa diurutkan langsung datanya. Hanya saja ada ketentuan supaya tidak terlalu ramai sebenarnya bisa langsung
kita tidak harus menulis angka-angka sebenarnya. Jadi kita bisa menyebut ada peningkatan dari siklus 1 ke siklus sampai ke siklus 3, kemudian komponen-komponen yang lain juga, ketuntasan klasikalnya, boleh bentuknya hanya paragraf saja, deskripsi kalimat tanpa ada angka-angka. Saya pernah menerima salah satu hasil review dari salah satu jurnal tulisan kami. Mereka menyarankan agar tidak ada angka-angka muncul di dalam abstrak itu, sehingga kami menyesuaikan. Jadi apa Bapak Ibu boleh menulis ada angka-angka, tidak masalah sebenarnya, karena tidak ada ketentuan yang melarang. Hanya mungkin diatur supaya tidak terlalu ramai. Nah, kalau terlalu ramai juga kurang bagus. Kemudian bagian-bagian yang lain, saran saya nanti yang sifatnya terlalu umum itu bisa dilepas, dikurangi, sehingga ketika nanti dicek tingkat similarity-nya itu tidak terlalu banyak. Jadi ada kecenderungan terlalu banyak dokumen itu semakin banyak teman samanya, apalagi kalau Bapak Ibu mengambil dari buku atau dari jurnal tertentu. Oke, dari Pak Muhyiddin sudah. Kita lihat dua lagi ya, kalau tidak salah. Ini dari Ibu Bineka Mahendrayati. Ini ada Ibu Bineka, saya panggil Ibu Bineka, guru sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Beliau menulis judul Tetap Eksis Bersama E-book Kreator, Kapan dan Dimanapun Berada. Kalau kita ingin menulis judul artikel ilmiah ya, artikel ilmiah itu boleh hasil studi literatur, boleh, enggak apa-apa. Di situ ada ide kita, mungkin pendapat kita tentang sesuatu, itu boleh dipublikasikan. Sehingga saya memberikan opsi judul ke beliau ini, boleh juga ditulis e-book creator, inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Karena di dalam abstrak beliau tertulis ada COVID-nya, ada pembelajaran jarak jauhnya, ada media, ada buku, dan seterusnya. Dan kata-kata kunci ini itu bisa terwakili oleh judul yang ada di atas. Kemudian ilustrasinya cukup bagus, tidak boleh ada saya atau peneliti atau apalah kata-kata yang merujuk serupa itu di dalam abstrak kita. Kemudian ada beberapa yang sifatnya salah ketik, kami tidak komentari bagian itu. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengecek secara mandiri. Di sini ada info setahun lebih COVID-19 bertamu di Indonesia. Mungkin gaya bahasa kita boleh santai, tapi dia tetap harus ilmiah ya. Dia diizinkan kita menggunakan bahasa yang santai, mudah dipahami, tapi harus diketahui oleh Bapak Ibu, yang sedang kita tulis ini adalah karya ilmiah, sehingga pilihan-pilihan katanya kalau bisa tetap sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi nanti bisa diperbaiki kembali beberapa bagian. Dari Bapak Lalu Satria, Siswandi. Beliau mengajukan judul pengembangan LKPD berbasis Problem Based Learning, PBL. Jadi kalau sudah dipanjangin tidak harus ada dalam kurung itu, tidak apa-apa. Pada mata pelajaran matematika, materi persamaan kuadrat. Di sini tadi ada komentar saya di awal, jadi penelitian ini di latar belakangi itu tidak harus ditulis begitu, kita boleh tulis langsung latar belakang. Nah, jika ingin tetap dipertahankan bahwa penelitian itu di latar belakangi sesuatu, lanjutan kalimatnya itu bukan karena ya, itu tidak cocok dia.
Jadi sambungan satu kata dengan kata yang lain, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu harus diatur sedemikian rupa sehingga enak dibaca. Jadi asumsinya itu bukan oleh kita, tapi oleh orang lain yang membaca. Penelitian ini dilatar belakangi isi materi yang ada pada LKPD yang digunakan di SMP Negeri 4 Jerowaru. Tidak sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, titik di situ. Dan koma ya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan LKPD. Jadi beliau ini sedang buat penelitian pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian riset and development. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bagian yang mubazir, ini bagian ini. Bayangkan di satu kalimat, itu ada 3 kata penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian riset. Nah, riset ini artinya juga penelitian. Jadi kita bisa menulis penelitian dan pengembangan ini menggunakan model apa, langsung aja. Jadi ada 2 atau 3 kalimat ini bisa jadi 1. Penelitian ini dibatasi pada 7 tahapan, 1, 2, 3. Umumnya tidak seperti ini menulisnya kalau di abstrak. Dia tulis kata saja. Penelitian ini dibatasi misalnya pada 7 tahapan, yaitu potensi menelaah, mengumpulkan informasi, dan seterusnya tanpa angka 1, 2. Hasil penelitian akan dikembangkan. Nah, ini perlu mungkin diperbaiki saja pilihan kata ya. Karena kalau hasil penelitian tentu tidak dikembangkan. Jadi nanti Bapak Ibu yang lain juga yang ingin menulis tentang penelitian pengembangan, mungkin ada yang sudah mengembangkan sesuatu, ingin dijadikan tulisan ilmiah, itu bisa ditulis, sehingga nanti bisa dipublikasikan bersama Bapak Ibu guru yang lain. Demikian komentar kami pada 10 abstrak yang masuk. Kami hargai semangat Bapak Ibu sudah menulis abstrak itu dengan penuh semangat. Ada beberapa yang mungkin masih perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Yang lain-lainnya nanti bisa sambil menyimak beberapa tanggapan kami yang tadi, memperbaiki abstraknya masing-masing. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.